Welcome back to Fragrance Pen Pals. Oke, kali ini gue akan review parfum yang bisa dibilang cocok untuk orang yang gak mau punya banyak koleksi. Tapi parfum ini juga lainnya bisa dibilang polarizing juga. Ada yang benci sebagian, dan juga ada yang suka gitu. Parfum apakah itu? Ini adalah YSL Le Parfum. Oke, so YSL Le Parfum adalah the fourth iterations. Jadi rilisnya tuh paling akhir di 2021, yang mana pertama rilis YSL EDT itu tahun 2017, diikuti oleh YSL EDP yang sangat well received dan juga sangat laku, disukai sama frag heads around the world. Karena YSL EDT itu termasuk yang fail, yang katanya just another sweet modern fougere, bahkan bisa dibilang katanya nyontek Invictus lah dan lain-lain. Lalu setelah kesuksesan si YSL EDP, mereka sebenarnya merilis lagi tuh, yaitu YSL Live. Why Live? Itu agak aneh sebenarnya dari namanya. Kenapa hidup? Lalu ada juga YSL All Fresh, itu tahun 2020. Lalu di 2021 mereka merilis Le Parfum, yang mana bisa dilihat dari desain botolnya. Ini full black glossy, shape botolnya sama semua, tapi dia full black, artinya secara wangi bisa diharapkan ini lebih dark, seperti itu. Tapi gini, meskipun secara desain botol itu cukup drastis ya, colorationnya, tapi secara wangi sebenarnya tidak. Sadly, gue gak bisa bilang ini jelek, cuma gue berharap mungkin edisi Le Parfum ini bisa dibilang secara concentration juga mungkin di atasnya EDP. Ternyata enggak, ini sama-sama EDP. Seperti YSL EDP, si Le Parfum ini punya wangi yang mirip banget dan punya konsentrasi yang sama-sama EDP. Jadi sedikit redundant sebenarnya. Kalau kalian punya YSL EDP, kalian nggak perlu beli ini sih. Tapi kalau kalian cuma punya yang EDT dan gak suka, terus pengen coba EDP atau Le Parfum, menurut gue kalian juga bisa konsiderasi ini. Silakan side by side cium yang mana yang lebih worse performance-nya ataupun juga scent profile-nya, seperti itu. Wanginya sendiri dari notes itu sama sebenarnya, nggak jauh berbeda lah. Bukan sama, yang nggak jauh berbeda lah. Ini kalian bisa lihat notesnya di sini, tapi dari penciuman gue, ini dibuka dengan freshness dari citruses dan juga apple, seperti halnya YSL EDP. Dia classified as amber fougere karena di dry down-nya sedikit lebih warm, tapi sebenarnya wangi in the air tuh mirip sama YSL EDP gitu. Dia fresh, spicy, ada sweetness-nya yang bahkan mungkin sebagian orang bakal bisa menganggap ini cloying kalau kalian itu spraynya tuh gila-gilaan gitu. Parfum ini termasuk yang bisa aja cloying. Selain apple, dia ada aldehydes. Aldehydes itu semacam recreational notes yang bisa kasih efek freshness ataupun juga kayak semacam wangi ozonic dan aquatic gitu. Nah, ginger dan juga grapefruit nemenin apple di awal, yang ngasih citrusesnya dan juga zingy itu di awal, fruity. Nah, di middle, wangi sage yang jadi signature-nya YSL EDP juga ada di sini bersama lavender. Jadi sama persis gitu di hidung gue. Dan di akhir dia punya base yang didominasi oleh tongka bean. Jadi dia lebih sweet. Sebenarnya YSL EDP aja udah sweet. Nah, ini juga
bisa dibilang lebih sweet karena dia punya tonka bean sweetness seperti itu. Nah, untuk versatility seperti apa? Kalau WSLY EDP, dia yang dominan di akhir tuh bukan tonka bean tapi amberwood. Yang mana amberwood bisa dibilang ya ambroxans ya. Nah, kalau dia nggak ada amberwood tapi tonka bean heavy di dry down. Jadi bisa dibilang secara scent profile sama, cuma dry downnya sedikit lebih warm, sedikit lebih sweet. Seperti itu. Versatility sama aja. Mungkin kalau night out si WSLY EDP itu udah oke, ini jauh lebih oke karena ini lebih dark, lebih warm. Untuk dipakai siang-siang ini masih bisa karena ini fresh. Lalu performance juga oke, projectionnya oke, sama seperti WSLY EDP. Cuma itu tadi, kalau kalian udah punya WSLY EDP, nggak perlu beli Le Parfum ini karena cukup redundant secara wangi itu. Ya, 95% sama gitu. Gue nggak tahu di kulit orang mungkin akan berbeda, tapi gue rasa perbedaannya nggak akan terlalu signifikan dan akan seperti itu. Apakah ini worth the price? Karena harganya juga lumayan ya. Di online aja bisa sampai di atas 1,4. Kalau kalian punya budgetnya di bawah 1,5, kayaknya mendingan ambil si EDP version gitu. Tapi kalau kalian adalah orang yang pengen punya satu parfum buat segala occasion, bisa buat ngedate, bisa buat kerja, bisa buat holiday, bisa buat night out, untuk acara spesial. Ini cukup formal untuk itu, ini cukup seksi untuk itu, ini cukup profesional juga sebenarnya. Tergantung jumlah spray yang mau kalian gunakan gitu selama kalian pakai parfum ini. Untuk rating dari price point-nya yang cukup tinggi dan dia punya alternatif yang sedikit lebih murah, yaitu adiknya sendiri, gue mungkin akan kasih 7,5. Tapi kalau kalian belum pernah punya WSLY EDP, kalian juga orang yang cuma butuh satu parfum, gak punya banyak collection, mungkin ini adalah solid buy. Ini bisa jadi alternatifnya Dior Sauvage ataupun Bleu de Chanel yang mana orang sudah pakai banyak sekali kan. Ini bisa jadi 8. Seperti itu. Itulah tadi review dari gue tentang WSLY Le Parfum. Kalau kalian suka sama video ini, silakan hit likes and subscribe button. And we'll see you again in the next episode. Bye-bye.